Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Revo. Hari ini kita akan buat salah satu kuliner khas Nusantara. Kita akan buat rendang. Pertama saya akan sangrai dulu bumbu rempahnya supaya aromanya itu bisa lebih keluar. Kalau udah berbau harum gitu kalian matikan, nanti kalian haluskan. Untuk 5 kg daging saya pakai 5 butir kelapa yang ukuran besar. Kalau ditimbang sekitar 600 graman per butir. Cara buat santannya itu saya tinggal tambahkan air 6 liter, kelapa tambah air, diaduk-aduk lalu diperas semuanya, jadi menghasilkan santan sekitar 6 liter lebih dikit gitu. Kemudian untuk cabenya ini saya pakai cabai merah besar, saya buang bijinya 300 gram, sama cabai keriting 200 sampai 250 gram. Tinggal di blender gitu, cabai tinggal campur aja. Kemudian tambahkan bumbu aromatiknya, ada daun-daunan ya, kunyit, salam, jeruk, ada serai, laos, jahe, dan kayu manis yang udah disangrai di depan. Kemudian saya tambahkan bumbu halus lagi, ada bawang merah dan bawang putih. Ini kita masih pakai api besar sambil diaduk-aduk sesekali supaya santannya itu enggak pecah. Nanti kalau misalnya daging udah masuk baru kita pindah di api sedang ya. Nah ini tadi bumbu rempahnya yang sudah kita sangrai di awal, tunggu dingin baru di grinder atau dihaluskan. Tinggal dimasukkan aja. Kemudian kita akan buat ambu-ambu. Ambu-ambu ini saya buat dari 1 butir kelapa yang ukuran besar juga ya. Saya sangrai dengan api sedang. Jangan sampai gosong, kalau gosong nanti pahit dan jadinya rendang kalian pahit. Jadi perlu diperhatikan kalau buat ambu-ambu itu. Kalau misalnya kelapa kalian tuh tua bagus, biasanya nanti pada waktu dihaluskan dia bakal mengeluarkan minyak. Cuman kalau misalnya kelapanya kurang tua biasanya nggak keluar minyak, tapi nggak masalah, tinggal dihaluskan aja. Nah kalau udah warna kuning kecoklatan gini kalian matikan lalu dihaluskan. Begitu ya, boleh ditumbuk, boleh di blender. Nah seperti ini, jangan sampai gosong, kalau gosong nanti pahit jadi nggak enak. Jadi sampai jadi warna kuning kecoklatan gitu, lalu dimatikan, diangkat, lalu ditumbuk sampai halus gitu. Oke, ini udah sekitar 1 jam. Karena potongan daging saya itu besar, saya pakai 1 kilo dipotong jadi 10, itu besar banget hitungannya. Jadi saya masukkan 1 jam setelah saya masak santannya. Ini ambu-ambu masuk ya, ambu-ambu yang udah dihaluskan. Karena potongannya besar, saya masukkan 1 jam setelah proses masak santan. Kalau misalnya potongannya kecil itu jangan dimasukin di awal, karena pengalaman saya kalau misalnya kalian buat banyak ya, biasanya bakal ada yang hancur. Jadi harus diperhatikan juga. Jangan lupa seasoning, ini garam, penyedap saya masukkan sesuai selera aja. Kemudian baru saya masukkan dagingnya. Perlu diperhatikan ya, saya ulang lagi, kalau misalnya kalian dapat pesanan dan potongan daging kalian tuh kecil ya, misalnya 1 kilo jadi 20 atau bahkan 24, itu kalian masukkannya setelah santannya mengental, setelah masak mungkin sekitar 2 jaman bahkan. Itu baru kalian masukkan dagingnya. Sebab kalau misalnya kalian masukkan daging di awal, alhasil pasti banyak yang hancur. Itu sepengalaman saya ya. Cuman kalau misalnya potongan daging kalian besar kayak yang saya pakai ini ya, 1 jam setelah masak bisa kalian masukkan. Dan ingat kalau daging udah masuk itu harus pindah di api sedang. Begitu. Kalau udah agak menyusut pindah di api kecil, sekecil-kecilnya. Ini proses masak setelah 4 jam hasilnya seperti ini. Kalau misalnya udah nginep ya seharian gitu bakal lebih pekat lagi hasilnya. Oke, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya mau buat lebih sedikit dagingnya bisa kalian sesuaikan aja bumbunya. Dan buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.